Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, kembali sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan dan juga kelapangan waktu, sehingga kita pun dapat bertemu kembali di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka untuk bertalabul ilmi. Semoga saja kehadiran kita di sini dapat dicatat sebagai kebaikan yang akan membuahkan pahala yang besar, dan insya Allah pahala ini pun akan menambah bobot timbangan kebaikan kita saat dihisab nanti di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam sama-sama kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mencintai sunnah dan dakwah beliau, senantiasa mengamalkan agama ini sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, karena sesungguhnya hadirin sekalian, beramal dengan mencontoh Nabi, insya Allah pada saat nanti kita dihisab, kita pun akan disaksikan oleh Nabi dengan kebaikan. Akan tetapi apabila kita beramal menyalahi sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi, maka sesungguhnya tidak menutup kemungkinan kelak pada saat kita dihisab di hadapan Allah, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kesaksian yang baik untuk kita. Jamaah sekalian, materi kajian yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini yaitu melanjutkan kajian tafsir terkait dengan surat An-Nazi'at. Dan pada pertemuan yang lalu, surat An-Nazi'at telah kita bicarakan sampai ayat yang kedua. Dan hal yang mesti diingat, bahwa sampai di ayat kedua, malaikat-malaikat yang mulia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut nyawa umat manusia. Maka jika manusianya orang-orang yang taat kepada Allah, senantiasa menjalankan perintah-perintah, menjauhi larangan-larangan, maka orang-orang seperti ini nyawanya akan diambil oleh malaikat tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang mudah. Akan tetapi jika sebaliknya, jika manusianya suka maksiat kepada Allah, abai terhadap perintah-perintah Allah, tidak peduli terhadap larangan, maka orang-orang seperti ini pun akan diambil oleh malaikat maut nyawanya dengan cara yang sangat kasar,
dengan cara yang sangat buruk. Nah, hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kita akan membicarakan ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabihati sabha. Dan demi malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan keadaan cepat. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, di ayat yang ketiga ini sesungguhnya Allah masih berbicara tentang malaikat-malaikat. Sekalipun penafsiran terkait dengan ayat yang ketiga ini banyak yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya pendapat yang paling kuat adalah yang dimaksud dalam ayat ini malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini bahwa malaikat-malaikat Allah mereka turun dari langit dengan keadaan yang sangat cepat. Turun dari langit dengan keadaan yang sangat cepat. Di dalam ayat ini Allah bahasakan dengan sabaha. Dan secara bahasa, sabaha berarti berenang atau ngambang. Jadi Allah menceritakan malaikat-malaikat turun dari langit cepat seperti orang yang sedang berenang. Kemudian yang kedua, penafsiran untuk ayat ini, malaikat maut saat hendak mencabut nyawa orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka masuk ke tubuh orang-orang yang ingkar tersebut seperti layaknya orang yang sedang berenang. Kemudian selanjutnya hal ini dilakukan oleh para malaikat-malaikat yang mulia dengan cara yang cepat. Untuk penafsiran yang pertama, mereka turun dari langit dengan cepat sekali. Kemudian untuk penafsiran yang kedua, mereka masuk ke tubuh orang-orang yang ingkar, lalu mereka cepat sekali mengambil roh orang tersebut. Kemudian mereka pun cepat sekali bergegas menuju langit. Hal ini seperti kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, saat jiwa dan ruh orang-orang yang beriman diambil, dicabut oleh malaikat maut, kemudian ruh orang beriman ini rebutan. Malaikat-malaikat rahmat yang diturunkan Allah untuk mendampingi orang-orang yang beriman di saat sakarat, semuanya rebutan. Mereka berlomba-lomba untuk mencium ruh ini. Kemudian waktu ini tidak berlama-lama, segera nyawa atau ruh orang ini pun diangkat menuju langit. Jadi jamaah sekalian yang saya muliakan, malaikat-malaikat bergerak begitu cepat. Dan yang perlu difahami terkait dengan sabaha, sesungguhnya kalimat ini juga disampaikan oleh Allah di dalam ayat yang lain. Seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bahwa Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, kemudian Dialah yang telah menciptakan matahari dan bulan. Kullun fi falakin yasbahun. Setiap sesuatunya beredar di tempat edar masing-masing. Jadi sabaha di dalam ayat ini
Maksudnya adalah benda-benda langit termasuk siang dan malam ini semuanya beredar sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita kaitkan dengan ayat yang mulia ini, para malaikat pun melakukan tugas untuk mencabut nyawa manusia. Nah, ini sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka tidak lari dari garis yang telah ditetapkan oleh Allah. Siapa yang ditetapkan oleh Allah yang mesti diambil nyawanya, maka malaikat nggak bakal keliru. Jangan berpikir, wah ini keluarga saya wafat duluan, jangan-jangan mestinya ke tetangga nih. Jangan berpikir begitu, Pak. Ya. Jadi malaikat itu bertugas layaknya matahari berputar. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan aturan dan ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Jadi mereka itu nggak keliru. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya yang mesti kita ambil sebagai intisari dari ayat yang mulia ini, bahwa kematian yang datang kepada kita itu adalah persoalan yang sudah sesuai dengan catatan yang ditetapkan oleh Allah. Di mana dan kapan pun kita diwafatkan, dan apabila itu terjadi, maka itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat-malaikat hanya menjalankan tugas. Ya. Malaikat-malaikat hanya mengikuti rule yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, disebabkan karena malaikat tidak pernah keliru, sementara catatan ajal dan kematian kita sudah ditetapkan sama Allah, maka pada saat yang ditetapkan itu malaikat akan datang menghampiri jamaah sekalian. Kemudian ia mencabut nyawa kita. Jika kita baik, insya Allah cara mencabut nyawa itu pun dengan cara yang lemah lembut. Tapi kalau seandainya kita orang yang buruk bermaksiat kepada Allah, maka mereka pun akan memperlakukan kita dengan cara yang kasar. Maka oleh karena itu hadirin sekalian, kita mesti waspada dengan kematian ini. Kita mesti berbuat semaksimal mungkin untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada Allah sebelum kematian ini datang. Karena kesempatan kita untuk mengumpulkan kebaikan, amal saleh, pahala, ya mumpung kematian itu belum tiba. Kalau seandainya kematian itu telah datang mengambil jiwa kita, Bapak beribu-ribu kali pun menghendaki untuk sholat, nggak bakal bisa. Bapak menghendaki untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, enggak bakal bisa. Karena kesempatan beramal hanya sewaktu kita masih bernafas. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu sesederhana apapun kebaikan diupayakan untuk ditekuni. Karena sesuatu yang sederhana belum tentu sederhana di hadapan Allah. Sesuatu yang sederhana jika ditekuni dengan istiqamah, lalu kemudian dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ini merupakan kebaikan yang besar di hadapan Allah. Jadi jangan berpikir Allah itu sama dengan kita, Pak. Ya, jangan. Sederhana bagi kita, sederhana bagi Allah, tidak. Ya. Jadi sesuatu yang sederhana bagi kita bisa saja ini yang akan menjadi jalan kita menuju surga. Dan bahkan kata ulama-ulama kita, sesuatu kebaikan yang sifatnya sederhana malah ini yang akan membahagiakan kita kelak di akhirat. Karena amalan-amalan besar cenderung sangat mudah untuk diganggu oleh syaitan, cenderung sangat mudah untuk ria, cenderung sangat mudah untuk ujub. Adapun amalan-amalan kecil namanya nggak berharga bagi kita gitu, Pak. Bahkan kita sendiri udah lupa
lalu nanti di akhirat Allah tampakkan catatannya. Dan tidak sedikit orang yang selamat disebabkan karena amalan-amalan sederhana tersebut. Kemudian hadirin sekalian yang saya muliakan, disebabkan karena kematian kita telah dicatat, ya kita mesti berupaya untuk menjaga diri jangan sampai syirik. Ya Pak ya, jangan sampai syirik. Percuma amalan-amalan yang kita lakukan, sekalipun amalan itu spektakuler gitu Pak ya, besar, sebesar gunung Uhud, kalau ternyata amalan itu tercampur dengan kesyirikan, nah ini bakal bahaya nantinya Pak. Ya, karena kesyirikan itu akan dapat menghapuskan pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi supaya kematian kita betul-betul kematian yang baik, ini tugas yang sangat penting Pak. Jangan sampai melakukan kesyirikan sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya hal ini terjadi, ya udah, kita wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian nanti di akhirat kita nggak bakal bisa dapat syafaat dari Nabi. Kita nggak bakal bisa dapat syafaat dari kaum muslimin. Kita nggak bakal bisa dapat syafaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena syafaat itu diberikan sesuai dengan pelajaran yang sebelumnya Pak ya, mesti orang yang akan mendapatkan syafaat itu diridhoi oleh Allah. Nah Allah nggak bakal ridho kalau misalkan kita melakukan syirik. Ya. Kemudian yang kedua, syafaat itu baru bisa kita dapatkan jika yang akan memberi syafaat diizinkan oleh Allah. Nah Allah nggak bakal memberikan izin kalau misalkan orang tersebut melakukan syirik. Jadi wallahu alam, kita mesti menjaga diri kita dari kesyirikan. Jangan sampai ibadah kita terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan syirik, sekalipun syirik itu kecil. Jamaah sekalian yang saya muliakan, kita selamat menempuh perjalanan menuju surga. Sesungguhnya tidak cukup hanya mengandalkan ibadah dan kebaikan yang kita lakukan. Karena sesungguhnya dengan ibadah dan kebaikan yang kita lakukan belum tentu dosa-dosa kita semuanya gugur. Belum tentu dosa-dosa kita semuanya habis. Maka apabila tidak ada syafaat dari Allah dan yang lain-lain, yang gak cukup hanya sekedar mengandalkan ibadah. Sebagai contoh misalkan jamaah sekalian, orang-orang yang sabar, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat dosa-dosa mereka akan digantikan oleh Allah dengan apa Pak? Digantikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Nah, mafhum yang bisa kita ambil dari ayat ini Pak ya, bahwa orang-orang yang sabar nanti di akhirat dosa mereka akan diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mafhum dari ayat ini, mereka wafat masih membawa dosa. Ya, masih membawa dosa. Cuman persoalannya Allah enggak ridho orang ini disiksa di neraka dengan dosa tersebut. Karena orang ini menjaga la ilaha illallah. Allah enggak ridho. Allah sudah terlanjur cinta sama orang ini. Jadi kalau Allah udah cinta sama seseorang, berbagai macam cara akan Allah lakukan untuk menyelamatkan orang tersebut. Jadi si sabar datang kepada Allah. Dosa ada Pak. Karena Allah mencintai orang yang sabar. Cuman sabar di sini mencakup 3 hal Pak ya. Sabar apabila terjadi apa? Musibah. Kemudian yang kedua, sabar untuk menahan diri dari maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar untuk menjalankan perintah. Nah, kalau misalkan 3 sabar ini terkumpul di dalam diri dan kepribadian kita, kita nanti datang bertemu dengan Allah, ternyata masih ada dosa yang belum diampunkan, dosa itu malah diganti sama Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Begini, kalau misalkan Allah udah cinta, sayang sama seseorang, apapun yang akan Allah lakukan untuk menyelamatkan orang tersebut. Kemudian selanjutnya,
ya, kita ketahui kalau misalkan seseorang masih saja belum bisa masuk surga dan mesti ia disiksa di neraka. Coba Bapak lihat, Allah lagi-lagi mensyafaatkan, memberikan bantuan terhadap orang-orang yang ia cintai. Di dalam hadis sahih, hadis yang sangat panjang, haditsul bitaqah, Nabi menjelaskan kelak pada saat di mizan, la ilaha illallah yang tidak rusak dengan kesyirikan akan diganti oleh Allah menjadi sebuah kartu. Ya Pak ya, akan dirubah oleh Allah menjadi sebuah kartu layaknya identitas seperti KTP atau yang lain-lain. Kemudian kata Nabi SAW, kartu ini diletakkan sama Allah di daun timbangan kebaikan. Lalu kemudian dengan adanya kartu tersebut jomplang Pak, kebaikan orang ini jauh lebih berat dibanding keburukan. Udah masuk surga. Kemudian selanjutnya Allah akan lagi-lagi menyelamatkan orang-orang yang menjaga diri dari kesyirikan Pak. La ilaha illallah itu dijaga. Hal ini dijelaskan oleh Nabi kita SAW di dalam hadis sahih. Allah akan memasukkan tangannya ke dalam lubang neraka. Perlu diketahui neraka itu bentuknya lubang Pak. Ya, lubang. Kemudian kedalaman neraka itu kira-kira berapa Pak kedalaman neraka itu? Jadi sebuah batu diluncurkan oleh malaikat baru sampai di dasar setelah berapa tahun? Sab'ina kharifan, setelah 70 tahun. Ini batu Pak, batu besar. Bapak tahu daya luncurnya itu berapa tuh, per kilometer berapa? Per jamnya itu beda kalau misalkan kertas yang diluncurkan ya. Kalau kertas ngambang kemana-mana dulu 70 tahun tidak menunjukkan neraka itu dalam. Nah ini batu besar baru sampai ke dasar neraka setelah 70 tahun. Kita ketahui batu besar daya luncurnya itu sangat cepat. Nah ini Allah memasukkan tangannya ke dalam lubang neraka, lalu Allah mengangkat orang-orang yang menjaga la ilaha illallah. Kemudian dikeluarkan, lalu mereka disuruh untuk dimandikan oleh malaikat. Lalu satu persatu pun masuk ke dalam surga. Kemudian yang terakhir kata Nabi kita SAW menolak untuk masuk. Kata dia apa? Apalagi yang bakal dapat, yang bakal diperoleh di dalam surga. Semuanya udah masuk, udah bagi-bagi. Kemudian Allah tersenyum, Allah tertawa melihat dan mendengar apa yang dikatakan orang ini. Ya Pak ya. Kemudian Allah mengatakan, masuklah ke dalam surga. Sesungguhnya bagimu di dalam surga 10 kali lipat dari kekayaan orang terkaya yang pernah ada di dunia. Ini orang terakhir Pak. Dan orang terakhir yang masuk surga itu adalah orang yang menjaga la ilaha illallah. Kembali ke sini ya Pak ya. Maka disebabkan karena kematian kita telah ditetapkan, kita mesti menjaga diri Pak ya. Jangan sampai kita melakukan syirik kepada Allah. Karena kalau syirik terjadi dalam lembaran-lembaran hidup kita, kematian itu nantinya akan bermasalah. Kita bakal kesulitan untuk mengikrarkan la ilaha illallah. Baik. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang saya muliakan, di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas-sabiqati sabqa." Lagi-lagi ayat ini berdasarkan penafsiran yang paling kuat adalah menunjukkan para malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat itu mendahului dengan kencang. Ya Pak ya. Jadi malaikat-malaikat itu mendahului dengan kencang. Artinya apa?
antara malaikat yang satu dengan yang lain itu saling berlomba. Ya Pak ya, saling berlomba. Di saat mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, nah sikap mereka terhadap perintah itu seperti ini Pak. Mereka selalu berlomba-lomba untuk menjadi yang tercepat. Ya, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan. Keadaan malaikat dalam menyikapi perintah dari Allah dengan berlomba-lomba, nah ini mestinya kita sebagai orang yang beriman dapat mengadopsi atau mencontoh. Karena hadirin sekalian yang saya muliakan, malaikat mulia di hadapan Allah salah satunya ini. Mereka nggak pernah neko-neko dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan di sini mereka saling berlomba-lomba untuk menjadi yang paling cepat. Nah kita sebagai orang yang beriman, ini mesti menjadi karakter bagi kita Pak. Artinya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak cukup hanya sebatas melaksanakan. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sholat, kan saya udah sholat. Saya diperintahkan sama Allah untuk berbuat baik kepada orang tua, saya kan udah baik sama orang tua. Tidak cukup hanya sebatas melaksanakan. Kualitas kebaikan di hadapan Allah Tabaraka wa taala terletak pada upaya segera atau tidak ibadah itu dilakukan. Di sini Pak. Ya. Jadi sholat kita menjadi pahala yang besar nanti di hadapan Allah. Persoalannya sholat ini kita lakukan dengan bersegera atau tidak. Jadi yang membedakan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik di sini nih Pak. Ya. Jadi orang-orang munafik itu kalau ditanya menjalankan sholat enggak? Menjalankan. Ya Pak ya. Tidak ada satupun dalil jika antum cari di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis yang menjelaskan orang-orang munafik itu tidak sholat. Mereka tuh sholat sama dengan kita. Yang membedakan sholat kita dengan sholat mereka apa di sini? Kalau orang-orang beriman dengan keimanan yang ikhlas, mereka segera muadzin mengumandangkan azan langsung. Adapun orang-orang munafik mencela Pak. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu sholat, bahkan semua rukun dan wajibatus sholat mereka tunaikan. Hanya saja kusala, malas-malasan. Nah ini persoalannya Pak. Jadi ini yang membedakan sholat kita dengan sholat orang-orang munafik. Sekarang yang mesti kita ketahui jamaah sekalian, munafik sholat, iya, Al-Quran menyaksikan itu. Allah berbicara tentang balasan bagi orang munafik nanti di akhirat apa? Ulaika fid darkil asfali minan nar. Padahal sholat Pak masih diazab di kerak paling bawah dalam neraka. Fawailul lil musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Udah sholat masih aja di bawah lagi, di keraknya lagi. Nah ini persoalannya Pak ya. Persoalannya apa? Orang beriman dengan keimanan yang baik cekatan. Adapun orang-orang munafik sedapatnya. Ya Pak ya, sedapatnya. Maka oleh karena itu hadirin sekalian yang saya muliakan, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bagi kita ya. Contoh dalam segala hal. Di saat muadzin mengumandangkan azan, seperti disaksikan oleh Aisyah, sementara Nabi kita sedang membantu pekerjaan rumah, Nabi langsung bergegas, sampai-sampai Nabi seperti tidak kenal dengan kami, padahal kami istrinya. Nah ini Pak, ya ini Nabi tuh. Jadi Nabi itu ya ikut menyelesaikan pekerjaan rumah, bantu istri. Bapak suka bantu istri?
Alhamdulillah, itu sunnah Nabi tuh Pak ya. Jadi jangan sampai istri diperbudak ya. Mau makan, siapin makanan. Taunya nyendok doang gitu ya, jangan sampai. Mau ngeteh, siapin teh. Taunya nyeruput doang gitu ya, jangan. Jadi akhlak Nabi terhadap keluarga, terhadap istri, Nabi ikut menyelesaikan urusan-urusan pekerjaan dalam rumah tangga. Cuman di saat Nabi dipanggil oleh Allah untuk sholat, seolah-olah sepertinya Nabi itu nggak kenal bahkan sama Aisyah sendiri. Nah inilah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam segera menunaikan sholat. Jadi Nabi itu memilih cinta Pak. Pasti yang dipilih oleh Nabi adalah cinta Allah. Padahal di tempat ini ada dua cinta loh Pak. Cinta Aisyah, cinta Allah. Ya Pak ya. Cinta Allah bergegas untuk sholat. Cinta Aisyah ya terusin pekerjaan rumah. Gitu ya. Nah ini Nabi membuang cinta terhadap Aisyah, membuang cinta terhadap dunia. Yang disegerakan oleh Nabi kita adalah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga terjadi pada saat Nabi kita hendak diwafatkan. Cinta prioritas bagi Nabi kita adalah Allah. Ketika Nabi kita sedang sakarat, Nabi kita dipangku oleh istri beliau yang paling ia cintai, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Ya Pak ya, dipangku oleh istri tercinta yaitu Aisyah. Dalam keadaan sakarat, di atas pangkuan istri tercinta, datang malaikat Pak. Datang malaikat. Malaikat Jibril datang, "Wahai Muhammad, mau hidup lagi atau mati aja?" Apa yang dipilih oleh Nabi Pak? Wafat. Ya, wafat. Kenapa wafat yang dipilih oleh Nabi? Ar-Rafiqul A'la. Karena ia ingin bertemu dengan cintanya yang sesungguhnya, yaitu Allah. Kenapa bukan hidup yang dipilih oleh Nabi? Padahal di sini ada Aisyah cinta dunianya. Nah inilah Nabi Pak. Ya, inilah Nabi. Mencintai Allah dengan cinta melebihi dari segala sesuatunya. Sehingga dengan cinta itu, Nabi kita pun mencintai apa yang dicintai oleh Allah dengan maksimal. Bisa dipahami nggak maksudnya Pak? Jadi kalau kita mencintai Allah, yang pasti apapun yang dicintai oleh Allah bakal kita cintai. Itu maksudnya Pak ya. Jadi cinta itu ada tiga ya. Mencintai Allah, mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Kemudian yang ketiga, mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Jadi Nabi kita cinta sama sholat. Sampai-sampai Aisyah itu orang jauh. Ya sepertinya gitu Pak ya. Dia lebih mengutamakan sholat. Persoalannya cinta yang maksimal kepada Allah. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, dari sahabat yang mulia kita ketahui Abu Bakar adalah orang yang sangat cekatan dalam menjalankan perintah. Ya, orang yang sangat bersegera untuk menjalankan perintah. Maka oleh karena ini, beliau sangat segera untuk menjalankan perintah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mesti meyakini bahwa Abu Bakar orang terbaik kedua setelah Nabi. Kira-kira Bapak keyakinannya seperti ini atau tidak? Mesti Abu Bakar orang terbaik kedua setelah Nabi. Ini akidah, persoalan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sebagian orang ada yang beranggapan yang terbaik setelah Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, ini keliru ya. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang yang ingin kita sampaikan, kenapa Abu Bakar bisa menempati posisi terbaik kedua setelah Nabi kita? Jawabannya ini. Karena Abu Bakar adalah orang yang selalu bersegera, selalu cekatan ketika menjalankan perintah yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagai contoh misalkan hadirin jamaah yang saya muliakan, di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Sewaktu Nabi kita selesai sholat subuh, Nabi pun membalik tubuhnya sehingga ia berhadapan dengan
jamaah. Nah ini merupakan sunnah ya Pak ya. Jadi kalau sholat sunnah Nabi membalik, ini untuk imam ya, kalau makmum sih nggak perlu. Jadi ntar makmum dibalik juga Pak. Jadi kalau misalkan jadi imam, sunnah Nabi setelah selesai sholat, setelah selesai salam, membalik tubuh sampai berhadapan dengan jamaah. Nah ini fungsinya untuk membatalkan sholat ya. Karena sholat kita sesuai dengan definisi terdiri dari dua hal. Yang pertama qaul, ucapan atau perkataan. Yang kedua fi'il, perbuatan. Muftatahatun bit takbir, diawali dengan takbiratul ihram. Muftatamatun bit taslim, diselesaikan dengan ucapan salam. Jadi kita membaca salam, assalamualaikum, kanan dan kiri gitu ya, itu baru membatalkan ucapan. Bisa dipahami nggak Pak? Sementara ada satu lagi tadi, komposisi sholat kita ada satu lagi, perbuatan. Nah ini perbuatan ini juga harus ikut dibatalkan. Caranya bagaimana? Membalik wajah sampai menghadap jamaah. Karena kalau seseorang sudah tidak menghadap kiblat, maka sholatnya otomatis batal. Baik. Jadi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat subuh selesai langsung membalik wajah ke hadapan sahabat-sahabat. Nabi bertanya, man asbaha minkumul yauma sauma. Siapa di antara kalian yang pada hari ini sedang berpuasa? Enggak ada yang jawab Pak. Ya. Satu-satunya yang bersuara saat itu Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya puasa hari ini. Ya. Kemudian Nabi bertanya lagi. Kata Nabi, man tabi'a minkumul yauma janazah. Siapa di antara kalian yang saat ini telah mengikuti janazah saudaranya kaum muslimin? Enggak ada yang jawab. Lagi-lagi Abu Bakar ngomong, ana ya Rasulullah, saya telah mengikuti jenazah. Kemudian Nabi bertanya lagi Pak, man tasaddaqa minkumul yauma miskina. Siapa di antara kalian yang telah bersedekah pada hari ini terhadap kaum fakir miskin? Enggak ada yang menjawab. Lagi-lagi siapa? Abu Bakar. Kemudian yang terakhir Nabi kita bertanya lagi. Kata Nabi apa? Man ada minkumul yauma maridha. Siapa di antara kalian yang hari ini telah mengunjungi orang sakit? Lagi-lagi siapa Pak yang jawab? Abu Bakar. Coba bayangin Pak, 4 kebaikan telah dilakukan oleh Abu Bakar sebelum waktu subuh. Kita masih sibuk ngurusin iler Pak. Ya, masih ngurusin iler, masih sikat gigi. Itu Abu Bakar udah kemana-mana. Ya. Jadi wallahu a'lam, inilah sikap Abu Bakar terhadap perintah. Sesegera mungkin ia upayakan untuk menjalankan perintah tersebut. Sehingga apa? Ia menjadi orang terbaik setelah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira Bapak bisa nggak menjadi orang yang terbaik layaknya Abu Bakar? Gimana Pak? Hah? Abu Bakar kan orang terbaik, nomor urutnya nomor 2. Ya, nomor 3 ada Umar, nomor 4 ada Utsman, nomor 5 ada Ali. Kemudian orang-orang yang dijamin oleh Nabi sebagai ahlul jannah. Bapak bisa nggak dapat nomor urut? Wallahu a'lam. Jangan sampai kita nggak punya nomor urut. Ya Pak ya, jangan sampai kita nggak punya nomor urut. Kalau nggak ada nomor urut nanti kemana? Dilempar ke dalam neraka ya. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya hadirin sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu ya kita mesti segera ya Pak ya menjalankan amal-amal ibadah yang diperintahkan oleh agama, segera. Ya, jangan ditunda-tunda. Ya, kasarnya nunda-nunda dan segera ya enggak ada manfaatnya gitu loh. Jadi kita segera ya
melaksanakan gitu loh, nunda-nunda melaksanakan gitu ya. Ya, apa salahnya kita lakukan dengan cara yang terbaik? Ya. Jadi wallahu a'lam, selain menjaga diri dari kesyirikan, persoalan kedua yang mesti kita jaga dari diri kita adalah jangan sampai kita mengadopsi sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Ya Pak ya. Jadi kita harus jaga diri dari sifat-sifat munafik. Salah satunya ini, nggak pernah bersegera untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Waktu habis. Ya? Ajan dulu nanti ditulisin ke Bapak. Oh gitu. Apa cukup aja kali Pak? Cukup aja, takut ada yang punya hajat. Ya Pak ya? Takut ada yang punya hajat. Insya Allah kajian masih ada bulan depan. Kalau matinya nggak segera gitu ya. Insya Allah biiznillah bulan depan kita lanjut lagi ya. Mungkin ada teman-teman yang punya hajat atau yang lain-lain, ya kita cukupkan sampai di sini. Poin yang paling inti yang mesti kita pahami di sini Pak ya. Soal syirik jangan ada toleransi sedikit pun Pak. Ya, jangan ada toleransi. Soal munafik sama. Karena dua-duanya kakak beradik Pak. Ya, dua-duanya kakak beradik yang akan menghalangi kaki Bapak menuju surga. Demikian kajian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.